Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Ajam dari kelas 11 OTKP 4. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hingga Minggu 19 April 2020, ada 327 kasus baru COVID-19 yang diumumkan pemerintah Indonesia. Dengan adanya kasus baru ini, jumlah total infeksi COVID-19 di negara ini telah mencapai 6.575 kasus. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di ASEAN yang memiliki kasus terbanyak virus corona setelah Singapura. Hingga kini, ada 582 pasien yang telah meninggal, sedangkan jumlah pasien sembuh adalah sebanyak 686 orang. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan karena berbagai faktor, seperti penurunan kinerja ekspor-impor, konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh tinggi, dan investasi yang tumbuh melambat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan ekonomi Indonesia bisa hanya tumbuh 2,5% atau bahkan 0% jika pandemi corona di Republik Indonesia tak segera diatasi. Dengan adanya coronavirus, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti berada di bawah 5%. Kondisi ekonomi juga diperburuk dengan harga minyak dan gas yang turun di kisaran 30 US dolar per barel. Padahal perekonomian Indonesia tetap bergantung pada komoditas. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa wabah penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia mengakibatkan menurunnya pada kegiatan ekonomi, yaitu pada berbagai sektor keuangan Indonesia, seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Pada sektor konsumsi rumah tangga, terjadi ancaman kehilangan pendapatan masyarakat karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama rumah tangga miskin dan rentan, serta sektor informal. Penurunan lainnya juga terjadi pada UMKM. Pelaku usaha ini tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terganggu memenuhi kewajiban kredit. Perekonomian juga berdampak pada sektor korporasi dan sektor keuangan lainnya. Menurut tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Dhani Amrul Ikhdan mengungkapkan beberapa cara pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah bencana wabah virus corona. Langkah pertama adalah meningkatkan belanja pemerintah melalui proyek-proyek infrastruktur yang padat karya, padat modal, dan pada penyerapan tenaga kerja. Langkah kedua, pemerintah memberikan insentif pada sektor pariwisata seperti memberikan diskon 30 hingga 35% untuk tiket pariwisata. Langkah ketiga, pemerintah terus menambah bantuan jaminan sosial serta penurunan suku bunga kredit.